Bayangin, lu lagi jalan kaki di pusat kota yang rame banget. Tiba-tiba siren meraung, semua orang panik, jalanan kosong, polisi teriak, dan lu disuruh masuk ke tempat perlindungan. Ini bukan film, ini nyata. Terjadi minggu ini di Taipei, Taiwan. Negara itu lagi siap-siap perang, tapi kenapa tiba-tiba situasinya gawat banget dan kenapa dunia menganggap ini sinyal paling berbahaya dalam 2 dekade terakhir? Chapter 1. Investigasi strategi Han Kuang tanda bahaya dari timur. Setiap tahun, Taiwan memang rutin latihan militer, tapi tahun ini berubah total. Latihan yang biasanya cuma simbolik, sekarang berubah jadi skenario darurat nasional. 10 hari penuh, 2 kali lipat lebih lama dari tahun lalu. Dan yang terlibat bukan cuma tentara, tapi 22.000 pasukan cadangan dan jutaan warga sipil. Mereka latihan di jalanan, di sekolah, di parkiran, seolah besok pagi serangan dari Cina benar-benar datang. Tapi ini bukan sekadar baris berbaris. Latihan ini mengadopsi konsep whole of society defense atau strategi total. Semua sektor dikerahkan. Medis, logistik, transportasi, bahkan relawan sipil. Ini bukan simulasi biasa. Ini adalah kode keras bahwa Taiwan melihat ancaman itu nyata. Dan puncaknya Taiwan memamerkan HIMARS, sistem roket buatan Amerika yang mampu menjangkau daratan Cina. Senjata yang bukan hanya defensif, tapi juga mengirim pesan, kami siap, kami bisa membalas. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya mereka tahu sampai segenting ini cara mereka bersiap? Kenapa tahun ini seperti ada sesuatu yang tak bisa ditunda lagi? Chapter 2, saat sipil juga latih perang. Lu pernah lihat warga kota yang latihan masuk bunker, bukan karena film, tapi karena ancaman nyata. Itu yang terjadi minggu ini di Taipei. Siren berbunyi keras, mobil berhenti, toko tutup. Semua orang, dari anak muda sampai lansia, diminta berlatih cari perlindungan dimanapun mereka berada. Sekolah, apartemen, lorong parkiran, bahkan toilet umum. Yang ikut 7 juta warga sipil. Angka ini setara dengan jumlah penduduk Jakarta. Bukan tentara, tapi rakyat biasa. Ini bukan lagi urusan militer. Ini sinyal bahwa Taiwan nggak cuma mengandalkan pasukan, tapi juga mengaktifkan seluruh warganya jadi barisan pertahanan. Salah satu peserta latihan bilang gini, kalau perang benar-benar datang, setidaknya kita tahu harus lari kemana dan bawa siapa. Gua merinding dengar itu, karena mereka nggak bilang jika, tapi kalau. Ini artinya mereka hidup dengan kesadaran penuh bahwa konflik bisa terjadi kapan saja. Dan latihan ini bukan sekadar formalitas. Taiwan udah mulai pasang tanda-tanda evakuasi permanen, stasiun kereta bawah tanah ditandai sebagai bunker. Dan pemerintah lokal punya SOP jika listrik dan air padam dalam waktu panjang. Pertanyaannya sekarang, kalau rakyat sipil sampai dilatih semasif ini, apa yang sebenarnya sedang mereka persiapkan? Apa ini hanya respons terhadap latihan militer China? Atau ada intelijen yang mereka tahu tapi belum diumumkan ke dunia? Chapter 3, jawaban pertama dan misteri kedua. China will surely be reunified. Jadi kenapa mereka sepanik ini? Jawabannya simple. Taiwan percaya ancaman dari Cina bukan lagi sekadar isu diplomasi, tapi nyata, dekat, dan sangat mungkin terjadi. Taiwanese people are peace-loving and among the friendliest and most generous in the world. We do not seek conflict. We will not provoke confrontation. And as President Lai indicated in his inaugural speech, we have urged the PRC to dialogue with the democratically elected government of Taiwan with parity and respect. Pemerintah Taiwan sudah berulang kali menegaskan posisinya, mereka tidak akan menyerang lebih dulu, tidak akan memprovokasi. Wakil Presiden bahkan bilang langsung, kami tidak mencari konflik. Tapi kalimat selanjutnya yang justru paling penting, kami tetap harus siap agar tidak menyesal nanti. Ini bukan omong kosong politik, ini sikap realistis. Karena mereka sadar lawan mereka bukan negara biasa. Di balik layar, intelijen mereka mungkin sudah membaca pola. Meningkatnya aktivitas militer Cina, uji coba rudal hipersonik, peningkatan anggaran pertahanan Beijing, semuanya menyiratkan satu hal. China sedang mempersiapkan sesuatu. Dan Taiwan nggak mau kecolongan. Tapi ini justru memunculkan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Bagaimana reaksi Cina terhadap semua ini? Taiwan bukan negara asing bagi Beijing. Mereka anggap itu rumah yang hilang, provinsi yang tersesat, dan latihan skala nasional yang disiarkan ke dunia seperti ini bagi Cina itu bukan pertahanan. Itu dianggap panggung provokasi. Makanya tanggapan Cina dingin dan tajam. Juru bicara mereka nggak pakai basa-basi.
Taiwan adalah bagian dari Cina, titik. Dan lebih seremnya lagi, mereka menyebut satu pihak tambahan yang mereka anggap memperkeruh keadaan, kekuatan eksternal, alias siapa? Amerika. Amerika adalah kartu merah dalam permainan ini. Selama mereka terus dukung Taiwan, Beijing menganggap situasi makin layak untuk diintervensi. Tapi bukan cuma secara diplomatik. Mereka sudah menempatkan puluhan kapal perang di sekitar Selat Taiwan. Ini bukan lagi pesan, ini intimidasi terbuka. Chapter 4, Luka Sejarah dan Ego Pemimpin. Jadi kenapa pulau sekecil Taiwan ini bisa bikin dunia dag-dig-dug? Pertama, lokasinya krusial. Taiwan ada di tengah First Island Chain, rantai pulau yang jadi benteng alami Amerika Serikat untuk membendung kekuatan Laut Cina. Kalau Beijing kuasai Taiwan, mereka bisa tembus ke Samudra Pasifik, ngebuka jalur tempur langsung ke Jepang, Filipina, bahkan pangkalan militer Amerika Serikat. Itu bukan cuma strategi, itu mimpi buruk bagi Pentagon. Kedua, TSMC. Satu nama, satu pabrik yang memproduksi lebih dari 90% chip paling canggih di dunia. Chip ini kayak otak mini. Ada di HP, mobil listrik, bahkan rudal pinter. Kalau Cina ambil alih TSMC, bukan cuma Asia yang terguncang, dunia bakal krisis teknologi kayak 2020, tapi berkali lipat lebih parah. Tapi kenapa Cina terobsesi banget? Karena buat Beijing ini bukan cuma soal strategi atau duit. Ini soal harga diri nasional. Taiwan dianggap provinsi yang kabur sejak masa kelam yang mereka sebut abad penghinaan ketika Cina dipecah-pecah oleh kekuatan asing. Bagi Xi Jinping, menyatukan Taiwan itu kayak menutup luka sejarah dan menyegel warisan dia sebagai pemimpin besar. Makanya waktu Taiwan latihan besar-besaran, Cina nggak tinggal diam. Jubir luar negeri mereka langsung ngomong keras, Taiwan adalah bagian dari Cina, titik. Dan mereka nunjuk siapa musuhnya, bukan cuma pemerintah Taiwan, tapi juga kekuatan asing yang mendukungnya. Jelas ini sentilan buat Amerika. Buat Cina, ini bukan cuma peta, ini martabat. Dan mereka nggak mau kehilangan muka. Chapter 5, kesimpulan. Jadi kita sekarang sedang menyaksikan sebuah drama geopolitik tingkat tinggi yang nggak cuma melibatkan dua negara, tapi bisa menggeser ulang seluruh arsitektur global. Taiwan, sebuah negara kecil demokratis di persimpangan Asia Timur, sedang bersiap mati-matian mempertahankan eksistensinya. Sementara itu, Cina, kekuatan ekonomi dan militer terbesar kedua di dunia, melihat semua ini sebagai ancaman langsung terhadap impian sejarah mereka. Apa yang dilakukan Taiwan bukan sekadar latihan militer. Mereka melatih warga sipil, mengaktifkan sistem darurat sipil, dan bahkan mensimulasikan evakuasi massal. Ini bukan gertakan, ini adalah pesan. Pesan bahwa mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Tapi dari kacamata Cina, semua persiapan itu dibaca sangat berbeda. Sebagai simbol perlawanan terhadap prinsip satu China yang selama ini mereka junjung tinggi. Dan justru karena narasi dua arah inilah dunia mulai gelisah. Negara-negara G7, ASEAN, hingga sekutu NATO mempercepat analisis ancaman. Pentagon meningkatkan pantauan satelitnya di kawasan Pasifik Barat. Diplomat Amerika dan Jepang mulai bertukar strategi darurat. Bahkan sektor bisnis global mulai bergerak. Relokasi pabrik chip, diversifikasi supply chain, hingga penguatan cadangan devisa oleh beberapa bank sentral Asia. Semua karena satu alasan, ketegangan ini bisa berujung sangat cepat ke konflik nyata. Sebuah laporan berita bahkan ditutup dengan kalimat yang bikin merinding. Ini bukan lagi soal jika, tapi kapan. Dan sekarang, giliran elu yang bicara. Menurut lu, apakah latihan besar-besaran ini langkah cerdas Taiwan untuk mencegah konflik melalui sinyal kesiapan nasional? Atau justru ini adalah bentuk eskalasi yang bisa mempercepat bentrok militer? Tulis analisis lo di komentar. Karena bisa jadi dari pulau kecil ini, sejarah dunia akan berubah selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombastis lainnya dan ingat selalu tetap cerdas. Sukses usaha dan promosi kerja menantimu. Kesempatan channel si karyawan pintar.